Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Usman yang selalu berbagi ilmu pengetahuan baik dalam masalah pengobatan herbal secara alami maupun dalam masalah agama. Namun insyaallah para sahabat, pada kesempatan hari ini Bang Usman ingin berbagi tentang pemahaman pengertian manusia-manusia yang katanya dapat melihat manusia berwujud manusia berkepala hewan ataupun berwujud manusia berkepala iblis. Namun sebelum menyaksikan tayangan Bang Usman, jangan kemana-mana, tonton setelah yang satu ini. Baik sahabat, di sini Bang Usman menyampaikan tentang pengalaman daripada pribadi Bang Usman, baik mendengar daripada para ulama maupun melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari. Memang benar ada sebagian manusia yang bisa melihat manusia berkepala hewan maupun manusia berkepala iblis. Adapun di sini Bang Usman hanya menyampaikan tentang jalan orang-orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Pertama, melakukan suatu amalan seperti melaksanakan ritual-ritual. Yang kedua, mereka mendapatkan hal seperti itu, bisa melihat manusia berkepala hewan maupun manusia berkepala iblis, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesucian hatinya. Yang ketiga, manusia bisa melihat ataupun mengenal daripada manusia berkepala hewan maupun berkepala iblis itu melalui ilmu-ilmu yang dipelajari oleh mereka. Ini sebagian daripada penyampaian para ulama-ulama yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang bisa melihat manusia berkepala iblis maupun manusia berkepala hewan melalui amalan. Jadi cara mereka seperti ini sahabat. Mereka memanfaatkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka amalkan dengan melaksanakan ritual-ritual dalam ibadah. Niat mereka adalah untuk melihat sesuatu apa yang menjadi keinginan mereka. Misal mereka ingin melihat manusia berkepala hewan atau manusia berkepala iblis. Jadi mereka memanfaatkan ayat-ayat Allah bukan untuk menjadi petunjuk hidupnya, tetapi untuk mendapatkan hal-hal seperti itu dengan harapan mereka disegani dan dihormati oleh umat-umat awam atau orang-orang awam. Nah, oleh karena itu, cara seperti ini siapapun bisa melihatnya, tetapi sangat amat merugi. Kenapa? Sebab sahabat, karena hakikat ayat-ayat Allah, tujuan daripada Al-Quranul Karim itu adalah sumber petunjuk di dalam kehidupan manusia agar mereka berjalan di atas jalan kebenaran sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita dengar di dalam surat Al-Baqarah. Sesungguhnya kata Allah di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Kitabullah, Al-Quranul Karim itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran itu petunjuk. Bukan kita menjadikan Al-Quran, memanfaatkan Al-Quran untuk mendapatkan karomah seperti apa yang kita pikirkan. Ini salah pemikiran. Maka oleh karena itu, sungguh pun manusia itu berkeinginan seperti apa yang menjadi keinginan mereka,
untuk melihat manusia berkepala hewan misal, manusia berkepala iblis misal, Allah kehendakkan, Allah izinkan, tetapi tidak Allah ridhoi. Jadi misalkan mereka mengamalkan misalnya zikir la ilaha illallah itu beribu-ribu kali misal, dengan niat mereka ingin melihat apa yang mereka harapkan, Allah izinkan, Allah kabulkan, tapi hanya untuk di dunia. Nah, amalan itu Allah bayar sesuai dengan keinginannya, maka Allah perlihatkan apa yang menjadi keinginan mereka, tetapi sesungguhnya itu semua adalah pelantara-pelantara jin yang menyesatkan mereka tanpa mereka sadari. Seolah-olah mereka memiliki dua manfaat, terkabulnya hajat dan mendapatkan daripada janji Allah yang berupa pahala dan jaminan Allah yang berupa surga. Jadi kalau bisa sahabat, jangan pernah kita melakukan amalan-amalan daripada hal-hal tersebut. Niat kita adalah untuk misalkan melihat sesuatu perkara yang bukan menjadi tujuan. Jadi kalau kita ingin mengamalkan ayat-ayat Allah, kita ingin berzikir, maka cukup niatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk bagaimana hingga sampai kita mengenal dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar ridho akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik sahabat, pengertian daripada orang-orang yang memiliki kesucian hati dan keikhlasan di dalam beribadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang bukan berdasarkan niat atau keinginan untuk meraih karomah-karomah seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kesucian hatinya dari segala kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan, dan mengetahui keikhlasannya beribadah kepada Allah benar-benar murni kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan karena suatu karena, maka terkadang Allah Subhanahu wa taala menghantarkan anugerah yang berupa kasab basar tersebut ke dalam dirinya. Dan bagi orang-orang yang benar-benar paham akan hal seperti itu, maka mereka menganggap itu adalah sesuatu yang akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesungguhan mereka untuk mendekatkan bahkan sampai kepada Allah semakin kuat. Dan tidak sedikit pun di dalam diri mereka memiliki niat untuk menyampaikan kepada orang lain terhadap apa yang mereka dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa karomah tersebut. Karena apa? Karena dikhawatirkan bila disampaikan kepada manusia tentang karomah tersebut, maka dua kemungkinan yang akan terjadi dalam dirinya. Pertama, kemungkinan fitnah akan terjadi terhadap dirinya dari orang-orang yang mendengar apa yang ia sampaikan, karena tidak percayanya orang-orang tersebut. Kedua, bisa terjadi apabila orang yang kenal dengan dirinya, maka akan datang yang namanya sesuatu yang akan bisa membinasakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan merusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bila ia sampaikan kepada orang-orang yang dekat akan dirinya. Kenapa? Nanti manusia itu pasti akan menyanjung dirinya, membangga-bangga dirinya, bahkan akan ada rasa ketakutan kepada dirinya karena ia memiliki karomah seperti hal-hal seperti itu. Maka orang-orang yang benar-benar paham akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah memanfaatkan hal tersebut kepada orang lain. Maka cukup dirinya yang mengetahuinya, dan itu menjadi rahasia akan dirinya.
Dan apabila ia melihat sesuatu di luar dirinya, misal melihat manusia berkepala hewan, berkepala iblis tadi, maka mereka bukan melihat orang lain dan tidak akan mendatangkan yang namanya prasangka su'uzan, dan tidak akan pernah mengatakan orang tersebut pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam misal. Tidak. Maka bila ia melihat sesuatu hal di luar dirinya pada tubuh orang lain, maka orang yang berilmu, yang paham akan ilmu, mereka akan melihat ke dalam dirinya. Mungkin apa yang ia lihatkan tentang manusia berkepala hewan tadi itu dalam pandangannya. Mungkin terhadap dirinya, Allah melihat dirinya mungkin lebih daripada apa yang mereka lihatkan. Maka mereka tidak pernah bersuuzan meskipun ia melihatkan hal secara langsung terhadap manusia-manusia yang di luar dirinya. Makanya inilah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang suci hatinya, yang ikhlas hatinya, dihantarkan ke rumah tidak akan menjadi kebanggaan atas dirinya. Bahkan mereka tidak mengindahkan hal-hal itu karena mereka berkhawatir akan berdampak daripada merusak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka khawatir bila itu terjadi kepada dirinya, seakan-akan nanti mereka merasa diri itu suci, diri itu bersih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka selalu berusaha bagaimana caranya untuk senantiasa mengembalikan kesucian-kesucian Allah dan menjaga kesucian-kesucian Allah yang diamanahkan Allah ke dalam dirinya. Karena mereka ingin kembali kepada Allah dalam keadaan suci sebagaimana ia dilahirkan di dalam dunia ini. Berbeda halnya sahabat dengan orang-orang yang mendapatkan hal-hal seperti karomah, bisa melihat manusia berkepala hewan, manusia berkepala iblis. Berbeda halnya dengan orang-orang yang melakukan dengan jalan ritual, mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan zikir-zikir, tapi tujuannya, niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kenal dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Niatnya ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi niatnya tadi, yaitu bisa melihat orang-orang berkepala hewan, berkepala-kepala iblis, dan timbul kebanggaan seolah-olah dirinya suci. Dan orang yang dilihat itu seolah-olah pasti masuk neraka jahanam. Akhir-akhirnya nanti apa? Meremehkan orang tersebut, menjauhkan orang tersebut, dan lain sebagainya. Dan dia pun dikenal orang-orang yang hebat, yang memiliki karomah, sehingga manusia tunduk sujud kepadanya, takut kepadanya, khawatir kepadanya, malu akan kepadanya tadi. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang seperti karomah dengan niat, dengan cara yang baik tapi niat yang salah. Cara yang baik tapi niatnya salah. Namun hal seperti itu Allah kabulkan, biarpun niatnya salah, tidak benar, Allah izinkan, tetapi tidak Allah ridai. Mereka akan mendapatkan itu sesuai dengan niat mereka. Allah bayar di dunia, tetapi di akhirat nanti tidak akan mendapat apa-apa, karena mereka sudah mengambilkan hadiah atau upah sebagaimana apa yang menjadi keinginan mereka tadi. Jadi mereka sudah mendapatkan balasan Allah yang berupa apa yang menjadi keinginan di dunia ini, tapi di akhirat mereka tidak akan mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada karena suatu karena. Maka oleh karena itu, bila kita dihantarkan Allah Subhanahu wa taala apabila berupa karomah-karomah seperti itu, maka kita harus hati-hati dan bertanyalah kepada ulama-ulama kita, jangan sampai kita terjebak yang namanya dalam suatu ganjaran seperti karomah tadi. Maka haruslah kita tabayun kepada ulama-ulama kita supaya selamatlah iman kita dan tidak sia-sialah segala amal ibadah kita. Allahu a'lam bishawab. Mengenal iblis di dalam diri, mengenal hewan di dalam diri dengan cara mengetahui ilmunya, maka ini lebih baik daripada memanfaatkan ayat-ayat Allah
memanfaatkan zikir-zikir namun tidak dilandasi oleh niat yang sungguh-sungguh, melainkan hanya untuk sebatas mengharap karomah. Bagaimana cara kita mengenal bahwasanya kita ini apakah sebenar-benar manusia dalam pandangan Allah atau sekedar manusia dalam golongan makhluk hidup yang bergolong manusia, yang sempurnanya hanya sebatas penciptaan tetapi tidak sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akal yang dihantarkan Allah kepada diri kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat, bagaimana cara kita mengenal diri kita ini? Apakah makhluk dalam pandangan Allah yang bernama manusia yang sempurna secara penciptaan tadi? Maka kita harus mengetahui yang namanya iblis, sifat daripada sifat iblis. Iblis itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti yang namanya makhluk bernama manusia, dan juga tidak seperti makhluk yang bernama bangsa jin. Iblis adalah gelar daripada manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat daripada iblis itu, mereka yang memiliki penyakit-penyakit mazmumah seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Manusia berjiwa iblis, maka pasti mereka manusia berkepala iblis dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan manusia-manusia yang suci yang dihantarkan karomah-karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat iblis? Sifat iblis pertama, riya akan penciptaannya. Karena riya akan penciptaannya, maka timbullah sombong, angkuh, takabur. Dan sifatnya selalu ingin berburuk sangka, ingin menghancurkan umat, menyesatkan, memiliki yang namanya fitnah, cela, dan selalu mengunjing, menghujat, yang selalu iri dengki, menghaburkan aib saudara-saudaranya. Apabila kita melakukan ini, maka hakikatnya kita manusia berjiwa iblis, dan kelak di padang mahsyar manusia seperti ini akan diangkatkan Allah, dibangkitkan Allah dalam rupa manusia, bertubuh manusia tetapi berkepala iblis, dan lebih mengerikan daripada iblis yang digambarkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulannya, bila ada di dalam diri kita memiliki penyakit-penyakit hati tersebut, maka itulah disebut iblis dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita melihat di luar kita ada penyakit-penyakit hati tersebut, riya, sombong, angkuh, takabur, fitnah, hujah, celah dan lain sebagainya, bila kita mendapatkan orang-orang di luar diri kita, maka alangkah baik kita menjauh dari dirinya. Alangkah baik kita menjauh daripada dirinya, tetapi jangan memusuhinya, jangan mencacinya, jangan mencelanya. Kenapa? Karena mereka belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mereka. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kemungkinan mungkin besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bisa jadi mungkin kita memiliki sifat yang sama seperti apa yang kita lihatkan terhadap orang di luar diri kita tadi. Dan bila kita mendapati orang-orang seperti itu, maka cukup kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa kepada diri kita jangan sampai kita memiliki tabiat sifat seperti apa yang telah kita lihatkan tadi. Oleh karena itu sahabat, kita bisa menjaga jarak, bergaul seadanya, jangan sampai terjebak oleh sifat dan perbuatan mereka. Maka hindarkan diri kita daripada sifat-sifat iblis tersebut. Karena bila kita melakukan satu di antara tabiat tadi, maka kitalah sesungguhnya
telah memiliki rupa wujud karena mengamalkan tabiat-tabiat iblis laknatullah. Yang kedua, lihat sifat daripada hewani. Bila manusia mengamalkan sifat hewan, seperti sifat daripada hewan yang bernama babi hutan misal, itu sifat babi hutan ini adalah pertama kali rakus, tamak, serakah, dan sangat agresif. Dan apabila manusia memiliki sifat-sifat seperti babi hutan, maka dipastikan mereka dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan orang-orang yang dihantarkan ke rumah oleh Allah tersebut, yang memiliki dari kesucian hatinya, maka akan melihat kita berwujud manusia berkepala hewani, berkepala babi hutan. Mungkin di antara kita, sesama kita melihat kita berwujud manusia, kita berwujud manusia, tetapi di mata orang-orang yang mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan berwujud manusia, mengecualikan bertubuh manusia berkepala hewan. Nah, oleh karena itu kita perhatikan sifat-sifat daripada hewan, seperti cicak dikisahkan dalam sejarah yang menghasut daripada persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di Gua Hira. Diabadikan Allah ceritanya pada saat cicak yang menyampaikan tentang tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kafir Quraisy, menghasut. Maka apabila kita ada memiliki sifat menghasut, maka sudah dipastikan kita berjiwa hewani, berkepala cicak tadi. Atau seperti sifat ular yang kita kenal dengan sebutan ular kepala dua. Di sana kita bicara baik, di sini kita bicara buruk. Di belakang kita bukan main mereka menjelek-jelekan kita, di depan kita mereka menyanjung memuja kita. Nah, ini manusia-manusia disebut ular kepala dua dan lain sebagainya. Hati-hati. Maka apabila kita melakukan tabiat-tabiat seperti itu, maka sudah dipastikan kita itu manusia, berbadan manusia tetapi berkepala hewan. Maka insyaAllah para sahabat, dari ilmu yang kita kaji ini, maka kita dapat melihat daripada hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sekalian alam. Maka jangan sampai kita mengamalkan sifat-sifat makhluk-makhluk lain selain daripada makhluk Allah yang bernama manusia. Maka cermin manusia yang sebenar-benar manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammadlah manusia yang paling sempurna di antara manusia yang lainnya. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita mengukir, kita mengamalkan apa yang sudah menjadi suri tauladan yang dicerminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang ingin selamat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bercerminlah dan berbuatlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang amat baik buat kalian tirukan. Maka tirulah sifatnya Nabi Muhammad, tirulah perbuatannya Nabi Muhammad, tirulah akhlaknya Nabi Muhammad, dan tirulah apa yang sudah menjadi kehidupan kebiasaan Nabi Muhammad di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka oleh karena itu para sahabat, semestinya dengan adanya ilmu yang kita kaji, dengan adanya ibadah yang kita perbuatkan dalam kehidupan sehari-hari, semestinya kita sudah bisa merubah sifat kita, perbuatan kita. Kita bisa merubah akhlak kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan adanya ilmu menjadi kebanggaan, bukan dengan banyaknya ibadah menjadi kebanggaan, seolah-olah kita melihat orang yang tidak seperti kita sudah memandang sebelah mata. Maka ini hati-hati, karena tujuan kita menuntut ilmu agar kita bisa mengenal hakikat daripada tujuan agama dan hakikat daripada tujuan kita dihidupkan di atas dunia yang fana, yang sementara ini. Oleh karena itu para sahabat, insyaallah
dari ilmu yang diutarakan ini. Mudah-mudahan kita bagian daripada manusia yang sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersama dan bersaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita dibangkitkan di hari kiamat. Dan semoga selama kita di dunia ini mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemuliaan. Saya kata mungkin dalam penyampaian Bang Usman banyak kekurangan, banyak kekhilafan, tutur kata yang kurang tersusun indah dan rapi, maka kepada Allah saya bermohon ampun, dan kepada para sahabat YouTube saya bermohon maaf. Dan insyaallah di sini bukan niat untuk menggurui, bukan niat untuk mengajar, namun hanya sebatas menyampaikan apa yang kita ketahui. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Menyampaikan daripada ilmu ini adalah bagian daripada kewajiban setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Demikianlah yang dapat Bang Usman sampaikan. Bagi yang suka dengan tayangan Bang Usman dan sangat bermanfaat bagi para sahabat, silahkan di like, dan untuk mendapatkan video-video Bang Usman yang lainnya silahkan tekan tombol subscribe dan tekan lonceng yang berada di sampingnya. Pilih semuanya, maka insyaallah setiap Bang Usman men-share video-video yang bermanfaat ini akan menjadi daripada amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.